Nomor 1 apa? Silakan. Oke, pertanyaan yang nomor 1. Mm-mm. Apa judul skripsi di atas? Ya. Siapa penulis skripsi tersebut? Ya. Judulnya yaitu Analisis Sistem Antrian Pelanggan Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Ya. Cabang Bandar Lampung menggunakan model antrian multi-channel single phase. Ya. Penulisnya itu Linda Serta. Terima kasih. Oke, sekarang Christina Sinta, silakan nomor 2. Yang nomor 2, siapa pembimbing skripsi mahasiswa tersebut di atas dan Ya. dari universitas mana mahasiswa tersebut? Pembimbing yang pertama, Dr. Deden Makbuloh M.Ag. Pembimbing yang kedua, Ya. Dian Agraini MCS dan universitasnya berasal dari Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, dari Miko nomor 3 nih. Sebentar Pak, kayaknya punya saya ini agak ada kelainan. Apa kelainan apa? Hah? Ada kelainan katanya. Ada apa kelainan apa tuh? Kelainan nih Pak. Hah? Kalian bagian ininya nih. Oh, Ngomong nggak, Der? Kan suaranya kedengaran. Teorinya. Beda teorinya Pak, punya saya Pak. ya. Skripsinya udah download belum? Belum. Belum Pak, saya cuma dapat yang teori memahami aja Pak. Dapat apanya? Yang penjelasan tentang memahami teori antrian ya Pak. Oh gitu, yalah. Apa dengar dah. Nah, coba. Nggak ketemu Pak kemarin. Di grup WA, di grup WA. Di grup WA ada. Di grup WA Ada kalinya Pak. Ada tuh tinggal download ya. Iya kah? Iya, tinggal download. Masa Mas? Ada. Sebentar Pak, saya download dulu Pak. Ya, download. Oh ini. Ya, ada kan? Maaf Pak, kemarin salah itu. Ada kan? Ada Pak, ada. Ada. Silakan nomor 3. Saya kira tugas kemarin tuh Pak. Yang ya bagi yang itu sih yang enggak ya jawab tugas nggak aja kan. Sedang membuka. Aduh, sinyalku. Yang ketiga ya Pak. Yang ketiga, apa moto yang ditulis oleh mahasiswi tersebut dalam skripsinya? Apa arti moto tersebut? Ya, apa? Buat flu, Pak. Silakan.
Silakan dari. Iya, Pak. Langsung jawab, Pak. Jangan jawab lah. Kamu jawab. Oh, keren baca soalnya. Sudah jawab langsung. Moto apa moto tersebut? Moto adalah kalimat frase atau kata sebagai semboyan maupun pedoman yang digambarkan motivasi. Ya. Yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari seseorang maupun sebuah organisasi. Sekian, Pak. Apa moto yang ditulis oleh mahasiswa tersebut tadi itu dalam skripsinya? Apa moto yang ditulis oleh mahasiswa dalam skripsinya? Apa ya? Ada di situ deskripsi. Deskripsinya, Der. Kan ada deskripsi kan? Kok punya aku cuma soal semua? Ada di Satunya. dalam tuh Ada PDF. lima tuh, Der. Yang PDF, Pak. Iyalah, PDF tuh. Coba Delayana coba. Masih download, Pak. Masih download. Ya, dulu. Moto yang ditulis oleh mahasiswi tersebut adalah artinya yaitu orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah dalam kurung perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya. Sekian, Pak. Oke. Itu. Moto. Oke, ke Sina nomor 4 ke Sina. Sina Sinta nomor 4. Nomor 4 ya, Pak. Ya, nomor 4. Nomor... Aduh, ngapain nih lalu? Enggak ada. Nanti lupa. Aduh, orang nih ganggu. Oh, nih, nomor 4. Terdapat berapa bab skripsi tersebut dan sebutkan komponen-komponen dari bab di dalam skripsi tersebut. Itu babnya ada 5. Ya. Sebutkan. Bab yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus bab yang kedua, teori antrian, distribusi Poisson, distribusi eksponensial, pengantar SPSS, disiplin antrian, model antrian dasar, notasi kendala. Bab yang ketiga, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, prosedur pembentukan model antrian, dan bab yang keempat, pembahasan dan hasil pengumuman data, pembentukan model antrian, dan bab yang terakhir, kesimpulan dan saran. Terima kasih, Pak. Oke, nomor 5, Dari. 5 ya, Pak. Ya. Nomor 5, kebesaran. Jelaskan. Jelaskan latar belakang masalah yang ditulis dalam skripsi tersebut. Ya. Jelaskan latar belakang masalah dalam skripsi tersebut. Apa? Jawabnya. Mana latar belakangnya ini? Belum. Iya, Pak. Latar belakang A.
Latar belakangnya panjang kali. Ya, Rika salah. Latar belakang masalah, salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk memecahkan teori antrian adalah matematika. Matematika merupakan simbol yang digunakan untuk menyederhanakan masalah dalam kehidupan, di mana aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya, meliputi aktivitas pengelompokan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, membuat pola, membilang, menentukan lokasi bermain, menjelaskan, dan sebagainya. Oke. Pandangan orang umumnya mengatakan Ya, silakan. mengatakan bahwa matematika hanyalah penemuan manusia biasa. Karena peran matematika sangat penting, sehingga para matematikawan pun terus mengembangkan matematika, sehingga matematika memiliki cabang ilmu yang begitu banyak. Pemanfaatan matematika dalam analisis ekonomi mikro dimulai sekitar akhir abad 19. Sekian, Pak. Oke. Nah, sekarang Delayana, silakan Delayana. Nomor berapa, Pak? Nomor 6. Nomor 6, ya. Ya. Nomor 6, Pak. Nomor Ya, 6, apa permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi tersebut? Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian, yaitu yang pertama, masih lamanya waktu menunggu atau mengantri nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, model sistem antrian yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bandar Lampung kurang efektif. Sekian, Pak. Oke. Itu permasalahannya yang diusahakan kan? Ya, silakan Kristina, please. Itu. Nomor berapa, Pak? Nomor 7. Nomor 7. Ada berapa penelitian terlebih dahulu yang digunakan oleh penulis dalam menulis latar belakang masalah tersebut? Sebutkan dan jelaskan. Tidak, Pak. Penelitian. Jauh jawabannya. Aku tak mampu. Masih memilih. Oke, ini soalnya.
Itu yang nomor 7. Ya, nomor 7. Maksudnya penelitiannya. Penelitian terdahulu, siapa aja penelitian terdahulu, apa judulnya kan? Apa yang dibuatkannya, gitu kan? Orang yang pernah meneliti, Mas. Ya, peneliti adalah tentang Orang yang meneliti yang digunakan mereka ya, Pak? Ya, betul. Oh, berarti yang ini. Mana tadi tuh? Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Siapa? Ini yang kedua. Lupa. Itu yang kedua. Yang ini, yang pertama Ernawati Syadia dan Kris Suryowati dengan judul penelitiannya yaitu analisis sistem antrian pelayanan teller di Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Tegal. Ya. Terus yang kedua dilakukan oleh Irman Yanti Hasan dengan judul penelitian yaitu model optimalisasi pelayanan nasabah berdasarkan metode antrian. Ya. Dan yang ketiga dilakukan oleh Elis Ratna Wulan dan Neng Sri Wahyuni yang melakukan penelitian tentang model antrian multi-service dengan gangguan pelayanan dengan pola kedatangan berkelompok. Dan yang keempat oleh Rosnana Sucihati dan Rizky Gusverdiansyah dalam penelitiannya yang berjudul analisis sistem antrian dan optimalisasi pelayanan teller atau studi pada Bank BRI kantor cabang Sumbawa. Dan yang berikut ialah dilakukan oleh Diah Ayu Ciptarani, Alim Situan S dan M. Dengan penelitiannya berjudul penerapan sistem antrian model MMS dan analisis kepuasan nasabah pada Bank BRI KCP Batu Tulis Bogor. Ya. Hanya itu, Pak. Mereka 5, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, nomor 8 silakan Dery, nomor 8. Dery. Aduh. Nomor 8 Dery. Kasih Yosep dapat nomor 8, Pak. Yosep, nomor Yosep. Yosep, Aku 98, 9. Yosep, lagi di kebun, Pak. Apa kebun? Nabi apa kebun itu? Kan belajar. Kok ke kebun? Ya, Pak, benar. Saya lagi noreh juga nih, Pak. Berapa? Sambil noreh ikut pelajaran dengan Bapak. Oh, duit kita. Ya, Pak. Noreh sawit ya, Pak. Sawit ke? Jangan noreh, Sep. Karet turun. Udah. Oh, itu. Wah, banyak juga. Oke, Delayana. Nomor 8, jelaskan batasan masalah yang ditulis dalam skripsinya. Berdasarkan identifikasi masalah agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian, maka penelitian ini dibatasi dalam hal-hal yaitu yang pertama, data yang digunakan khusus data antrian pada tingkat umum. Yang kedua, pengambilan data dilaksanakan selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga, model antrian yang digunakan adalah model antrian jalur berganda satu tahap atau multi-channel single phase. Yang keempat, disiplin antrian yang digunakan adalah FIFO atau first in first out. Terima kasih. Oke. 9. Jadi siap 9 ini? Siap 9, Pak. Nah, silakan. Apa identifikasi masalah yang dibuat oleh peneliti tersebut? Ya, hujan. Dikit dah dia hujan. Hujan, Pak, lebat. Wah, sini kemarau. Udah hujan sini. Apa identifikasi masalah yang dibuat oleh peneliti tersebut? Ya, apa tuh? 9. Mana ya? Identifikasi masalah. Apa masalahnya? Sebuah masalahnya. Identifikasi. Masalahnya itu berdasarkan latar belakang masalah di atas. Identifikasikan masalah-masalah dalam penelitian yaitu
masih lamanya waktu menunggu atau mengantri. Nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bandar Lampung. Yang kedua, model sistem antrian yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bandar Lampung kurang efektif. Sekian, Pak. Iya, sama dengan tadi kita. Ada Iya, Pak, pendapat sama kayak yang tadi, Pak. Ada pendapat beda? Ada, Pak. Silakan Deliana. Ya. Yang nomor 9, apa identifikasi masalah yang dibuat oleh peneliti tersebut? Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah memodelkan sistem antrian yang dapat mengefisienkan waktu pelayanan yang ada sehingga dapat memperkecil waktu tunggu nasabah. Terima kasih. Oke, good. Kesira Sinta, nomor 10. 10 ya, Pak. Ya. Apa tujuan penelitian dilakukan oleh penelitian tersebut? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memodelkan suatu sistem antrian yang lain yang dapat memperkecil waktu tunggu nasabah dalam mendapatkan pelayanan. Oke. Sekian jawaban dari saya, Pak. Oke. Yosep, apa dengar dulu? Ya, Pak. Nomor 11. Apa pertanyaannya, Pak? Saya tidak ada baca, Pak. Itu? Kan ada di sana. Ada tuh. Astaga, Sep. Ada, Sep. Geser dari situ, Sep. Sebutkan dan jelaskan. Nomor Apa nih? 11. Nomor 11. Salah, Pak. Sorry, Pak. Apa manfaat penelitian? Bagi perusahaan. Ya. Ini ada deskripsinya kan? Kan ada deskripsi ada. Bapak ada Download, Sep. Di grup ada tuh. deskripsinya ada, bro. Saya lupa download tadi, Pak. Oh, Soalnya Pak besar lupa download. bukan, Pak. Saya langsung noreh tadi, Pak. Oh gitu ya. Senang. Itu Hujan, Sep. Nggak bisa noreh. Buka grup, ya, Sep. Langsung download. Oke. Delaina coba Delaina. Ya, Pak. Nomor 11, apa manfaat penelitian tersebut bagi perusahaan? Manfaatnya bagi perusahaan adalah diharapkan dapat mencari solusi dengan metode antrian yang lebih baik guna memperbaiki sistem pada layanan nasabah sehingga permasalahan antrian dapat diatasi dan nasabah nyaman untuk menggunakan jasa Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bandar Lampung. Terima kasih. Oke. Dery. Ya, Pak. 12. 12. Apa manfaat penelitian tersebut bagi pembaca? Ya. Manfaat bagi pembaca, ya. Kan ada deskripsi deh. Ya, Pak. Bentar, Pak. Manfaat penelitian bagi pembaca. Sebagai landasan penelitian yang akan datang, selain itu dapat menambah pengetahuan dalam mengidentifikasikan permasalahan, serta dapat memberikan ulasan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi, sekaligus menambah wawasan tentang penerapan model antrian. Sekian, Pak. Oke. Kristina, nomor 13. Pak. Nomor 13. Sebutkan dan jelaskan teori-teori antrian yang digunakan oleh peneliti tersebut. Teori yang digunakan ada 3, kedatangan atau masuknya sistem. Kedatangan memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan sebuah distribusi statistik. Yang kedua, disiplin antrian dan antrian itu sendiri. Atau antrian itu sendiri. Karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau tidak terbatas, panjangnya, dan materi atau orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, fasilitas pelayanan. Karakteristik fasilitas pelayanan meliputi desain dan distribusi waktu pelayanan. Sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Deliana, nomor 14. Nomor 14.
apa yang disebut dengan disiplin antrian, dan juga jelaskan aturan antrian. Disiplin antrian adalah aturan untuk para pelanggan dilayani atau disiplin pelayanan yang memuat urutan para pelanggan menerima pelayanan. Aturan pelayanan menurut urutan kedatangan ini dapat didasarkan pada 4. Yang pertama yaitu first in, first out. Merupakan suatu peraturan di mana yang akan dilayani terlebih dahulu adalah pelanggan yang datang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, last in, first out. Merupakan antrian di mana yang datang paling akhir adalah yang dilayani paling awal. Kemudian yang ketiga, service in random order. Merupakan antrian di mana pelayanan dilakukan secara acak. Kemudian yang keempat, pelayanan berdasarkan prioritas. Pelayanan ini didasarkan pada prioritas khusus. Terima kasih. Oke, bagus. Derry. Mau 15, Derry. Ya, Pak. Mau 15. 15. 15. Sebutkan dan jelaskan model dasar antrian. Sebutkan dan jelaskan model dasar antrian. Distribusi vision. Waduh. Sebutkan Model dasar antrian. Terdapat 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian, yaitu 1. Single channel, single phase. Ya. Sistem ini adalah sistem yang paling sederhana. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Rumus-rumus yang digunakan yaitu, nggak perlu ya Pak rumusnya? Nggak perlu lah, udah. Kan bisa dibaca, kan? Nah, Itu modelnya, udah tahu kan? Oke. nomor 2, single channel multi-phase. Ya. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Ya. Dalam phase. Sebagai contoh, pencucian mobil, tukang cat mobil, dan sebagainya. Ya. Rumus-rumusnya yang dilaksanakan yaitu, Nah, next, langsung ke nomor 3. ya. Lewat. Yang ketiga, multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi ketika ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Ya. Sebagai contoh, model ini adalah pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu tiket, Ya. dan lain sebagainya. Next, 4. Multi-channel multi-phase. Sistem ini biasanya digunakan pada universitas atau registrasi mahasiswa, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai dengan pembayaran. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Nilayana, silakan. Nomor 16. Nomor 16, apa yang saudara ketahui tentang notasi Kendall? Dalam teori antrian, disiplin dalam teori matematika probabilitas, notasi Kendall atau terkadang notasi Kendall adalah term standar yang digunakan untuk menggambarkan dan mengklarifikasikan node antrian. DG Kendall mengusulkan menggambarkan model antrian menggunakan 3 faktor tertulis, yaitu A, _S, _C. Pada tahun 1953, di mana A menunjukkan waktu antara kedatangan ke antrian, S distribusi waktu layanan, dan C jumlah saluran layanan yang terhubung node. Sejak itu telah diperluas ke A _S _C
garis miring K, garis miring N, dan garis miring D, di mana K adalah kapasitas antrian, N adalah ukuran populasi pekerjaan yang harus dilayani, dan D adalah disiplin antrian. Terima kasih. Oke. Christina. Dan Sisda. Ya, Pak. 17 ya, Pak. 17. Coba saudara jelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut. Yang pertama, metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang pertama, metode peneliti yang digunakan ialah metode studi lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menghitung berapa banyak nasabah yang datang dan waktu pelayanannya. Yang kedua, studi pustaka yang merupakan telah dari literatur teknik pengumpulan data ini dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ngomong dulu, tak Bapak marah. Dan jawaban dari saya, terima kasih Pak. Berapa jual? Fikri jual pertama 15 nego kan, dia tidak mau. Gitu. Turunkan lagi 12, dia tidak mau. 150 dia mau. Jadi kedua menjadi Fikri motor. Jadi Bapak nanti tinggal. Terus nomor apa? Dari 18 dari. 18. Coba saudara jelaskan pembahasan dan hasil penelitian oleh peneliti tersebut. Data apa yang diperlukan untuk menghitung antrian tersebut? Bab 4 Pembahasan dan hasil. Ini latar. Bab 4. Bab 3. Jauhnya bab 4. Ini loh. Udah kok. Belum? Pembahasan dan hasil. Ya. Pengumpulan data. Data yang digunakan untuk peneliti ini yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, cabang Bandar Lampung. Pengamatan dilakukan selama 1 minggu dari jam 9 sampai dengan jam 11. Terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan Maret 2018. Penelitian data dikelompokkan berdasarkan waktu kedatangan, waktu pelayanan, peluang masa sibuk, ekspektasi panjang antrian, ekspektasi Bapak tuh ada dalam sistem dan ekspektasi dalam antrian nasabah di setiap teller. Pencatatan lama waktu penelitian dihitung dari memakai stopwatch. Terus? Sebaran data disajikan pada tabel sebagai berikut. Tabel 4.1 dan kedatangan dan pelayanan nasabah di Bank Rakyat Indonesia BRI, cabang Bandar Lampung, hari.
jumlah nasabah, rata-rata lama pelayanan atau menit. Senin 49 orang 8 menit. Selasa 66 orang selama 7 menit. Rabu 59 orang rata-rata lama pelayanan 8 menit. Kamis 62 orang rata-rata pelayanan 7 menit. Jumat 43 orang rata-rata lama pelayanan 8 menit. Senin 66 orang rata-rata lama pelayanan 6,5 menit. Selasa 62 orang rata-rata lama pelayanan 6,4 menit. Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, maka diperoleh jumlah kedatangan nasabah selama 1 minggu. Pengamatan yaitu 407 nasabah dengan rata-rata pelayanan selama 1 minggu. Pengamatan yaitu 7.200 7 jam. Ya, boleh. 2.714 menit. Sebaran data pelayanan nasabah setiap teller disajikan pada tabel 4,2 sebagai berikut. Tabel 4,2 data pelayanan nasabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Modal Lampung di setiap teller. Rata-rata lama pelayanan atau menit teller A, B, C, dan D hari. Senin. Teller A 625 orang. Selasa 5,7. Rabu 7,25. Kamis 5.882 Iya. Terus? menit. Jumat 7,3846 menit. Senin berikutnya 5,4705 menit. Selasa 4,9230 menit. Teller B 7 menit. Hari Senin 7 menit. Selasa 8,2 menit. Rabu 7.058 menit. Kamis 8.333 menit. Jumat 6,2142 menit. Senin berikutnya 8,27 menit. Selasa berikutnya 8,2 menit. Di teller C hari Senin 8,88 menit. Selasa 6.647 menit. Hari Rabu 8,88 menit. Kamis 6,87 menit. Jumat 8.878 menit. Senin berikutnya 6,5294 menit. Selasa berikutnya 6,5294 menit. Di teller D hari Senin 9.428 menit. Selasa 5,99 menit. Rabu 9,2897 menit. Kamis 5,99 menit. Jumat 9,2857 menit. Senin berikutnya 5.889 menit. Selasa berikutnya 5.778 menit. Sekian, Pak. Oke. Terus Christina Sinta. Pak, saya Pak. Mas, oke, Yosep. Silakan Yosep. Yosep bersuara, Yosep. Kan model antrian. Silakan. Yang pertama, ini kan cuma ditanya cuman langkah-langkahnya aja kan Pak? Ya, betul. Kalangkanya. Yang pertama pengukuran state. Yang kedua metode analisis data. Ya. Yang ketiga uji kesesuaian. Yang keempat penentuan model antrian. Yang kelima analisis hasil penelitian atau menentukan ukuran kinerja sistem antrian. Ya. Mungkin segitu ya Pak. Ya, oke. Terus
Christina. Nomor 20. 20 jelaskan cara menghitung kecepatan datang nasabah dan kecepatan pelayanan. Kecepatan nasabah yaitu apa bacanya itu Pak? Baca lah. Nah, baca Pak. Apa ya? Speaker. Kecepatan datang nasabah. Kedatangan Bukan. nasabah. Bukan yang Apa itu nama? tuh yang kayak M tuh. New apa ya? Oh, new sama dengan Nggak tahu. total kedatangan dibagi waktu pengamatan, yaitu new sama dengan 407 dibagi 840 menit sama dengan 0,485 kecepatan 845 menit. Mantap, Der. Terus yang berikut adalah kecepatan pelayanan. New sama dengan Bukan new. Terbalik. Iya, serius Badar. Sama dengan jam pengamatan dibagi jumlah pengunjung, yaitu 840 dibagi 407 sama dengan 2,063 menit per nasabah. Sekian, Pak. Oke. Yang terakhir silakan, Liliana. Nomor 21, bagaimana kesimpulan dan saran oleh peneliti tersebut? Kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di bab 4, diperoleh hasil penelitian, yaitu model antrian yang diperoleh adalah M _D_4 dibagi first in, first out, yang berarti tingkat kedatangan berdistribusi Poisson. Waktu pelayanan tidak berarti tidak berdistribusi eksponensial, melainkan berdistribusi normal. Jumlah saluran dalam sistem ganda, jumlah satuan pelayanan waktu adalah first in, first out. Jumlah nasabah yang boleh masuk tidak berhingga dalam sistem antrian, dan ukuran populasi pada sumber masukan, yaitu tidak terhingga. Kemudian sarannya, pada penulisan skripsi ini, penulis hanya melakukan analisis teori antrian menggunakan model antrian multi-channel single phase. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menyarankan peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam teori antrian, dan misalnya menerapkan disiplin antrian PRI atau pelayanan berdasarkan prioritas, dan dapat menerapkan langsung dalam sistem antrian yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sekian, Pak. Oke, akan cukup ya sekarang. Penutupnya, masing-masing mengutarakan manfaat apa yang Anda peroleh dari materi siang ini. Silakan. Dari Christina Sinta dulu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Christina Sinta, NIM 1810416752. Materi yang saya dapatkan pada perkuliahan hari ini yaitu tentang mempelajari skripsi seseorang dan meneliti skripsi seseorang, dan kami mengulangi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, sehingga kami mengetahui apa-apa saja isi dari skripsi tersebut, dan skripsi tersebut memfokuskan kepada teori antrian. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih, Pak. Dery, silakan Dery. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang didapatkan saya pada hari ini, ya tentu dalam pembahasan skripsi antrian, yaitu saya tahu sedikit demi sedikit tentang mengerjakan skripsi, mungkin memahami arti isi skripsi seperti apa untuk kedepannya, mungkin bisa saya ikuti atau saya jadikan contoh tentang penulisan skripsi dan pembuatan skripsi. Mungkin sekian, Pak. Oke. Yosep. Baik, Pak.
Terima kasih atas waktunya, Pak. Pertama-tama, Pak, saya mohon maaf kalau dari tadi saya cuma sekali saja menjawab, Pak. Dikarenakan ada kendala lah, Pak. Bukan sih kendala, saya lagi noreh gitu lah, Pak ya. Di sini saya sangat merasa senang sekali. Biarpun saya lagi bekerja, tapi di sini saya tetap berusaha untuk mengikuti mata kuliah Bapak. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan itulah Pak ya. Dari materi yang dapat saya simpulkan atau saya dapatkan, di situ bisa memberi suatu dorongan atau kunci untuk diri saya sendiri, untuk diri saya pribadi lah Pak ya. Kenapa di situ saya bisa sedikit-sedikit atau bisa memahami bagaimana sih cara melakukan atau menulis suatu skripsi yang saya belum tahu sama sekali gitu ya Pak ya. Di situ bisa menjadi suatu motivasi di mana kedepannya saya bisa melakukan atau menulis atau membuat skripsi saya seperti ini. Dan yang terakhir, saya terima kasih kepada Pak Ade yang selalu bersedia menemani kami, walaupun terkadang kami selalu nakal dalam mata kuliah Bapak. Pak, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Deliana, silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih buat waktunya. Saya pendapat dengan ketiga teman saya bahwa selain memperdalam ilmu tentang teori antrian ini, saya pribadi juga mendapatkan ini adalah salah satu gambaran di mana untuk modal kedepannya untuk menyusun skripsi, dan gambarannya mungkin seperti ini. Dan di terakhir ada saran buat peneliti selanjutnya, itu disarankan untuk mengembangkan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin ini bisa dijadikan modal untuk kita meneliti kedepannya untuk membuat skripsi. Terima kasih. Oke, bagus Maya. Dah, Bapak sekalian ya, dah siang dah. Kita sampai jumpa lain kali ya. Berjumpa lagi dan jumpa. Oke. Baik Pak. Sampai Siang, jumpa. Pak. Siang. Silakan, boleh meninggalkan rapat. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin Pak meninggalkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Selamat menoreh getah. Silakan. Ya.